33 tahun saya jadi tim sukses gereja, saya belum pernah mempelajari Injil, Bu. Saat itu karena penasaran, aku mulai membuka Injil saya. Ketika saya membuka Bible saya, Alkitab saya, Bu, saya kaget. Ini cerita, ini pengalaman saya ini, Bu. Aku membuka Alkitab saya pingin tahu Quran kok nggak ada yang salah. Ini jangan-jangan yang salah Alkitabku nih, karena aku nggak pernah baca Alkitab. Saya buka Alkitab. Ketika saya membuka Alkitab, saya menemukan sebuah kitab, namanya kitab Imamat 11, Bu. Ada tertulis di dalam kitab Imamat 11, haram bagimu makan babi dan binatang berkuku belah lain, bahkan bangkainya pun jangan kamu sentuh. Saya kaget, Bu, di Alkitabku kok bunyinya nggak boleh makan babi ya. Tapi aku jadi berpikir, saya dulu kalau nderek ke Romo di Sendang sono, malah pulang diamper ke ning warung, malah ditukok ke tongseng kiri. Kenapa? Tadinya saya benci sekali dengan orang Islam. Kenapa sekarang saya jadi jatuh cinta pada orang Islam? Alhamdulillah, Bu, Allah memberikan saya hidayah. Suatu saat saya dituntun Allah, menemukan hidayah saya, di mana saya ditaruh Allah bekerja di lingkungan orang-orang Islam. Yang enggak Islam cuma aku, Bu. Bagaimana sikap saya saat itu? Saya punya cita-cita saat itu, Bu. Saya punya misi bahwa saya harus mengkatolisasikan teman-teman saya yang Islam di kantor untuk saya bawa ke gereja. Karena saya berpikir Islam itu enggak benar. Apa yang saya lakukan? Ketika masuk kantor saya tanda salib. Keluar dari kantor saya tanda salib lagi. Pikirku ben koncoku niru-niru aku terus mlebu gereja. Meh mangan tanda salib, bar mangan tanda salib. Selot suwi kancaku risi. Iki wong ngopo to? Ket mau kok ngusahi laler wae. Akhirnya saya jengkel, Bu. Begitu saya marah sama teman saya bilang begini, Pak Kandani, agamamu ki salah, kok dipeloni toh? Saya tambah marah, Bu. Loh, saya tim sukses gereja loh, Bu. Saya aktivis gereja loh, Bu. Kok aku disalah-salahke? Ya spontan, Bu. Saya ngomong sama teman saya, sing salahke agama Islam. Agama Islam ki agama paling ora rasional. Lah kok iso? Lho tak takon karo awakmu, sing ngentut silitmu sing mbok rawi raimu. Jan. Sing ngentut kan bawah, kok yang dicuci muka yang atas tuh gimana? Itu kan orang goblok. Lalu teman saya bilang begini, Bu, ya enggak apa toh. Loh, kowe nek sirahmu mumet, kepalamu pusing aja kamu ke dokter loh, milih nyuntik bokong, tapi kepalamu kan mari mumete. Tak pikir-pikir kok ya bener, Bu. Akhirnya saya jengkel karena saya kalah ngomong, Bu, sama teman saya. Saya lari ke toko buku. Di toko buku sana, Bu, saya beli pedomannya orang Islam. Namanya apa, Bu? Al-Quran. Bapak, Al-Quran nopo alkohol? Al-Quran ya, Pak. Alhamdulillah. Begitu saya membeli Al-Quran, Bu, tak pilih sing paling kandel, sing paling lengkap. Mesti iki paling lengkap penjelasannya. Saya bawa pulang ke rumah. Tidak ada cita-cita saya untuk jadi orang Islam. Aku wegah dadi wong Islam, wedi masuk angin wong raup-raup bae. Cita-cita saya membeli sebuah Al-Quran adalah untuk mencari kesalahannya Al-Quran. Pingin tak dodohke ning kancaku sing wong-wong Islam, ki lho Quranmu salah, ora usah lunga masjid, tapi lunga gereja wae bareng aku. Maksud hati begitu, Bu. Ketika saya membeli Al-Quran, saya bawa pulang ke rumah, Bu, saya tambah mumet. Loh, ternyata hari ini aku sial. Aku dapat Quran cetakannya rusak. Mosok
tulisan kreteng kabeh kaya cendol. Saya marah, Bu. Saya balik ke toko buku. Di toko buku sana, Bu, saya marah sama orangnya dan akhirnya saya ditukar Quran, tafsir dan terjemahan. Ketika saya bawa pulang kembali, saya pelajari lembar demi lembar dari depan ke belakang. Wong aku gak mudeng nek buka Quran kudu teko mburi mengarep kok. Ya aku dari depan ke belakang. Ketika saya membuka Quran, saya pelajari satu demi satu. Subhanallah, saya tidak menemukan satu kalimat pun yang salah di dalam Al-Quran. Saya kembali berpikir, loh, iki Quran wis tak pelajari, kok gak ono sing salah. Tapi kok aku duwe Injil, aku duwe Alkitab. Nah kan ndak mungkin bener kok ada dua, bener tuh mesti satu, Bu. Gimana? Akhirnya saya penasaran. 33 tahun saya jadi tim sukses gereja, saya belum pernah mempelajari Injil, Bu. Saat itu karena penasaran, aku mulai membuka Injil saya. Ketika saya membuka Bible saya, Alkitab saya, Bu, saya kaget. Ini cerita, ini pengalaman saya ini, Bu. Yang buh aku sing goblok mengartikan aku nggak tahu. Yang jelas wong aku wong goblok, aku membuka Alkitab saya. Saya pingin tahu Quran kok nggak ada yang salah. Ini jangan-jangan yang salah Alkitabku nih, karena aku nggak pernah baca Alkitab. Saya buka Alkitab. Ketika saya membuka Alkitab, saya menemukan sebuah kitab, namanya kitab Imamat 11, Bu. Ada tertulis di dalam kitab Imamat 11. Haram bagimu makan babi dan binatang berkuku belah lain, bahkan bangkainya pun jangan kamu sentuh. Saya kaget, Bu, di Alkitabku kok bunyinya nggak boleh makan babi ya. Tapi aku jadi berpikir, saya dulu kalau nderek ke Romo di Sendang sono, malah pulang diamper ke ning warung, malah ditukok ke tongseng kiri, malah kiri kok. Loh, padahal Alkitab ini melarang, mengharamkan makan babi. Itu bacaannya begitu. Berarti kalau bacaannya begitu artinya boleh apa enggak makan babi? Enggak boleh. Saya kaget tuh, padahal aku wong Cina wong Cina ki paling seneng mangan daging babi bahasa Cina bilang kok ternyata nggak boleh. Saya kaget, saya buka lagi isi Alkitab saya. Kedua kalinya saya berhenti, Bu, di sebuah kitab Korintus. Di dalam 1 Korintus ada tertulis pesan untuk para ibu-ibu. Dikatakan di dalam 1 Korintus, hai wanita, kenakanlah tudung pada kepalamu. Jika tidak, botakin saja rambutmu. Pantaskah seorang wanita berdoa tanpa menggunakan tudung pada kepalanya? Dan ayat berikutnya tertulis seorang wanita yang berdoa tanpa menggunakan tudung pada kepalanya sama dengan menghina dirinya sendiri. Saya tambah frustasi. Loh, aku sengit bek wong kerudungan, kok iki Alkitabku malah ngongkon-kon kerudungan. Gimana? Akhirnya saya lari ke gereja. Alhamdulillah, Bu, di gereja saya ketemu dengan ibunya Tuhan Yesus. Ternyata ibunya Tuhan Yesus itu kok ya pakai jilbab, kok pakai gamis. Ini adalah gambaran wanita soleha. Tapi dulu saya jadi warga gereja, Bu, aku kalau pakai baju modelku bupati, buka paha tinggi-tinggi. Nanti kalau pakai hem modelnya, Bu, sekwilda, memperlihatkan sekitar wilayah dada. Puting beliung ketok kabeh. Nanti kalau nggak punya rok aja aku pakainya katok pendek kok, Bu. Katok pendekku lho, Bu, modelnya SMS. Selangkangan metu sidik. Ya mulus wong Cina kok. Begitu saya tahu ayat ini di dalam Alkitab saya mulai sadar, oh ternyata Alkitab saya sendiri juga mengharuskan wanita itu menutup auratnya. Siapa bilang Injil itu cuma milik orang gereja? Enggak, Bu. Injil itu juga milik orang muslim.
Di dalam rukun iman salah satunya kita wajib percaya kepada 4 kitab. Gimana Bu? Taurat, Zabur, Injil dan Quran. Jadi belum sempurnalah iman kita apabila kita tidak mengakui Injil. Ketika saya buka kembali Alkitab saya Bu, saya berhenti untuk ketiga kalinya. Karena apa? Karena saya menemukan sebuah ayat di dalam kitab Kejadian, pesan untuk para bapak-bapak Bu. Dikatakan di situ begini, hai laki-laki, sunatkanlah daging kulupmu sebagai perjanjian antara aku dengan dikau. Ini yang ngomong, yang pesen Allah. Dadi wong lanang kudu kon sunat Pak. Karena sunat selain untuk kesehatan, selain untuk kebersihan, sunat itu juga untuk kenikmatan. Nggih mboten Bu? Nggih mboten Bu? Ibu yang nggak menjawab nggih, bapaknya belum sunat itu. Bagi ibu-ibu yang bapaknya belum sunat, tak kasih tahu. Ternyata Bu, wong lanang sing sunat karo wong lanang sing ora sunat Bu, rasane luwih mantep yang sunat. Loh kok guyu? Aku Bu, aku bisa ngomong gini karena aku wis jajal. Kan saya cerita, ini bukan pornografi, ini pengetahuan. Begitu saya tahu 3 ayat ini, saya mulai oleng Bu, jadi orang Kristiani, jadi orang Katolik. Akhirnya saya bingung iki sakjane agama sing bener iki sing ngendi. Begitu saya ketemu dengan Pak Kiai, alhamdulillah mantan misionaris Katolik, saya belajar dengan beliau dan alhamdulillah saya belajar di Pondok Hawariun Cangkringan Yogyakarta. Di sana saya mempelajari 2 kitab, yaitu Al-Quran dan Alkitab. Ketika saya mempelajari katam, saya semakin yakin, saya semakin mantap bahwa ternyata agama yang paling baik dan benar itu hanya agama Islam. Allahumma. Kalau ada dalil yang mengatakan semua agama baik, saya setuju. Tidak ada agama yang jelek, semua agama baik, nggih Bu. Nggak ada toh agama yang nyuruh umatnya nggo ngapusi, selingkuh, korupsi, mateni wong. Nggak ada, semua agama baik, nggih Bu. Tapi maaf, apabila ada dalil yang mengatakan semua agama benar, saya tidak setuju. Karena apa? Bagi saya aturannya belum diterapkan sebagaimana mestinya. Bukan Injilnya yang salah, bukan kitabnya yang salah, tapi penerapannya yang menurut saya belum pas. Alhamdulillah ketika saya mantap jadi orang Islam Bu, saya ngomong sama Pak Ustadz, Pak, saya mantap jadi orang Islam. Karena bagi saya Islam adalah agama yang baik dan benar. Alhamdulillah, senang Pak Ustadz. Gimana caranya saya untuk jadi orang Islam? Gampang Bu Ita. Sekarang juga Bu Ita ucapkan 2 kalimat syahadat. Saya bilang gak mau Pak. Loh, kok gak mau? Orang Islam itu harus ucap syahadat. Saya bilang Pak, bapakku Cino, mbokku Cino, adikku Cino, suami saya Cina, anak-anak saya Cina. Tidak ada satupun di antara mereka yang agamanya Islam. Bahkan tadinya mereka Buddha. Konghucu tak gandeng baptis di gereja, sing tukang gandeng aku. Lah kok saiki sing tukang gandeng malah memeng kok masjid. Ya aku wedi diantemi wong sak omah. Lalu bagaimana? Pak, saya ingin jadi Islam karena ini peristiwa penting di dalam hidup saya. Saya memilih, saya pingin diislamkan di Masjid Istiqlal Jakarta. Akhirnya saya memilih tanggal 20 Desember tahun 2008. Jadi aku jadi Islam baru 7 tahun Bu. Tapi alhamdulillah sudah keliling Indonesia cekelan mic. Ibu berapa tahun jadi orang Islam? Udah pernah pegang mic belum? Belum. Nanti malam minta ajar Bapak ya Bu ya. Bu, ketika saya mantap jadi orang Islam, saya memilih tanggal 20 Desember. Kenapa saya memilih bulan Desember? Karena saya takut di bulan Desember, saya takut diajak ke gereja.
Karena mami papi saya, suami saya, anak-anak saya pasti akan ngajak saya ke gereja di bulan Desember. Karena di bulan Desember ada hari apa, Bu? Ada hari Natal. Hari Natal tanggal berapa, Bu? 25. Pinter. Kalau 1 Muharram kemarin tanggal berapa? Meneng kabeh. Inilah wajah-wajah Islam. Kita lebih mengenal budaya gereja daripada budaya Islam sendiri. Nggih. Apa jenengan sadar, Bu? Maulid Nabi jatuhnya tanggal berapa kemarin, Bu? Hah? Nasionalnya tanggal berapa? 24. Lah, Nabi Muhammad kemarin lahir tanggal 24 Desember 2015. Yesus lahir kemarin tanggal 25 Desember 2015. Jadi Muhammad sama Yesus kakak adik. Jadi harus akur, ya Bu. Alhamdulillah, Bu. Begitu saya mantap, saya memilih bulan Desember karena apa? Saya takut diajak ke gereja. Ngomong-ngomong tentang Natal, Bu, saya hanya ingin berpesan kepada saudara saya muslim. Walaupun ini berat, di lingkungan sini ada orang non muslim, tapi memang ini akidah kita sebagai orang Islam. Bu, halal hukumnya. Bagi kita umat muslim di hari lebaran, kita mendapatkan ucapan selamat lebaran. Dari mereka saudara-saudara kita non muslim, hukumnya adalah halal. Boleh kita terima dengan senang hati. Syukur-syukur mereka masuk akidah kita, kita dapat pahala. Iya nggak, Bu? Jadi jangan ada di antara kita diselamati karo non muslim, selamat lebaran yo, malah jawabnya, moh najis, kowe wong gereja tak kamplengi tenan. Ya, Bu? Itu sah-sah saja, halal-halal saja. Boleh, syukur-syukur kita rangkul untuk masuk ke dalam masjid, kita dapat pahala, Bu. Tapi sebaliknya, Bu, haram hukumnya bagi kita umat muslim di hari Natal kita mengucapkan selamat Natal kepada mereka yang merayakan Natal. Hukumnya adalah haram. Kenapa haram, Bu? Karena Natal adalah mengakui telah lahir Tuhan Yesus Kristus. Apa Yesus Tuhanmu? Bukan. Dengan kita mengucapkan selamat Natal berarti kita mengingkari akidah kita sendiri. Akidah yang mana? Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Akidah ini yang kita ingkari. Lalu bagaimana dengan toleransi beragama yang baru saja diomong sama Pak Kepala Desa? Saya sangat menghormati Bapak Kepala Desa. Kita harus tetap bertoleransi dengan siapa saja. Karena di dalam Islam kita juga diajarkan 2 hal, yaitu hablum minallah dan hablum minanas. Ya enggak, Bu? Hablum minanasnya dengan siapa saja, termasuk saudara-saudara kita non muslim. Jadi kalau ada orang muslim kok ngantemi wong non muslim, itu bukan mukmin namanya. Ibu, jelas. Ketika hari Natal datang, kita tidak harus gebukin mereka, Bu. Kita tidak perlu menghindar dari mereka. Kita salaman nggak apa-apa kok, Bu. Kita mengucapkan selamat juga nggak apa-apa. Hanya saja ucapan selamatnya yang diganti. Jangan selamat Natal, cukup selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat bertemu kembali. Hablum minanas tetap terjalin. Ya betul, Bu. Yang jelas kita tidak mengingkari akidah kita sendiri. Di sana aja nggak apa-apa, Bu. Matur nuwun. Saya kalau ngaji rada pecicilan, takutnya mbok kesampluk. Bu, itu pesan saya terhadap Natal. Ketika saya mantap jadi orang Islam, Bu, saya berangkat dari Yogyakarta menuju Jakarta. Di tengah perjalanan teman saya mengajak satu orang teman untuk menyaksikan pensahadatan saya. Di tengah jalan teman saya bilang begini, Bu, kowe iki sangu sapu tangan opo tisu? Saya tanya, buat apa? Nanti kamu kalau di Istiqlal, kamu ngucap syahadat, kamu bakal nangis. Saya jawabnya gimana, Bu? Belgedes.
Saya nggak percaya, mosok koyo sinetron wae ngucap syahadat tok nangis. Saya nih wanita perkasa loh Bu. Aku ditempeleng bojo Bu, gak nangis Bu, bales nempeleng malah gelem kok. Saya nggak percaya kalau hanya mengucapkan 2 kalimat syahadat kok bisa nangis. Tapi subhanallah Bu, ketika saya sampai di Masjid Istiqlal Jakarta, saya baru mengucap di hadapan takmirnya, asyhadu alla ilaha illallah. Saya langsung mimpi nangis Bu, beker-beker 15 menit lamanya. Sampai takmirnya bilang, dah Bu Ita, nangisnya ditutup kesik, aku nanti tak kembali setelah pesan-pesan berikut. Begitu saya selesai nangis Bu, saya undang kembali takmirnya. Saya siap mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ketika saya mengucapkan 2 kalimat syahadat selesai dengan lantang, saya ucapkan, saya sujud syukur. Di dalam sujud syukur saya mengingat semua dosa-dosa saya Bu. Ketika saya memaksa kedua orang tua saya, memaksa adik-adik saya, memaksa pembantu-pembantu saya untuk masuk ke dalam gereja. Sejak itu saya berjanji pada Allah, ya Allah, mulai hari ini ya Allah, aku siap untuk berdakwah kemana-mana, mengatakan hak yang hak dan batil itu yang batil, tanpa saya takut rintangan dan halangan suatu apapun. Alhamdulillah, ketika saya selesai mengucapkan 2 kalimat syahadat, jadilah saya orang Islam, dan ini adalah bukti Islam saya yang dikeluarkan dari Masjid Istiqlal Jakarta. Jadi di sini saya bukan penyusup ya Bu ya. Di sini saya benar-benar Islam luar dalam. Saya ngerti jerone ya bojoku tok. Ini bukti. Saya di sini katakan bahwa saya di sini adalah anggota ISIS. Istri solehah idaman suami. Begitu saya sudah jadi orang Islam, saya tahu bahwa orang Islam itu tidak hanya sekedar baca syahadat, mau genep-genepi KTP dadi Islam. Orang Islam punya kewajiban, gimana? Kewajiban orang Islam adalah sholat minimal 5 waktu. Jenengan berapa waktu Bu? 5 waktu. Kuwi nek Islam anyaran. Wong aku sing anyar ping 7 kok. Minimal saya 7 kali, nek kepepet 7 kali. Tambah sholat anti melarat, sholat duha. Tambah tahajud. Loh, ini loh Bu. Masa jenengan cuma 5 kali kalah sama yang 7 tahun? Malu dong. Bu, ketika saya sudah yakin bahwa Islam benar, saya mengucap syahadat dan jadilah saya orang Islam, saya punya kewajiban sholat. Saya jadi orang Islam baru tahu 2 doa yang saya bisa. Yang pertama syahadat, yang kedua Al-Fatihah. Doa yang lain aku belum mudeng Bu. Aku isone loro kuwi tok. Nek jengkang jengkinge gayanya saya mudeng, saya ngerti, tapi bacaannya saya belum tahu. Gaya sholat ada berapa Bu? Hah? Pelompang-pelompong toh? Wes, memang wong nek ngaji Bu, itu gayanya sendiri-sendiri ya Bu ya. Ono sing ket mau menteleng, nek senajan menteleng yo gak mudeng. Saya buka Injil kembali Bu, karena suami saya nggak percaya dengan Al-Quran. Ya udah, saya juga mengimani Injil yang benar tetap saya imani. Oke, nih Pak, aku sholat nganggo acara wudhu, sing kongkon Injilmu. Di dalam Injil Bu ada tertulis dengan jelas. Di situ dikatakan, basuhlah dulu tangan, kaki, dan mukamu jika engkau hendak sujud dan berdoa kepadaku. Lu diwaca to sing kon basuh apa? Tangan, kaki, dan muka, ora ono silit. Suami saya jengkel Bu. Dia manggil 3 orang cewek anak saya. Sini. Lihat, mamahmu lagi gila. Mamahmu lagi kerasukan setan. Kamu semua jangan pada ikut-ikutan. Anak saya yang nomor 1 Bu langsung bilang begini, Mama, aku tidak suka ya Mama jadi orang Islam. Saya tanya, kenapa? Mah, orang Islam itu orang jahat. Loh, kok kamu tahu kalau orang Islam jahat? Mah,
Apa mama tidak tahu Syekh Puji yang suka kawin sama anak kecil itu kan orang Islam? Iya betul. Apa mama tidak tahu teroris yang suka membakar gereja di masjid, teroris yang suka membakar gereja itu juga orang Islam mah? Aku tidak mau mama jadi orang jahat. Pokoknya aku tidak setuju kalau mama jadi orang Islam. Saya tidak marah Bu, karena memang Islam di Indonesia ini statusnya, predikatnya itu jelek. Gara-garanya apa? Gara-garanya kadang ada orang nggak bisa syahadat, tapi daripada KTP agama kosong ditulis Islam. Gimana? Saya katakan kepada anak saya, nih namanya Noni, nih Mamah dulu juga beranggapan sama, bahwa orang Islam itu orang jahat. Tapi yuk kita jalan-jalan ke luar negeri. Di luar negeri sana Bu, di Amerika banyak kelompok-kelompok perampok, disurvei tidak ada satupun orang Islamnya. Di Thailand sana banyak pelacur-pelacur jalanan, disurvei tidak ada satupun orang Islamnya. Anak saya tanya, Mah, tapi kenapa? Orang Islam kalau mau masuk masjid kok dadak copot sendal sepatu barang, makanya sendale mamah do ilang kabeh. Kuwi sing salah kiyaine, ustate, angger khotbah ambil yang baik, buang yang jelek. Akhirnya saya bilang sama anak saya, nih orang Islam masuk ke masjid copot sendal dan sepatu, tahu nggak yang nyuruh Yesus? Yesus katakan di dalam Injil, Yesus katakan kepada murid-muridnya, Bu, jika engkau hendak memasuki perkemahan suciku, lepaskanlah dulu tali kasutmu dari kakimu. Duh, Yesus ngongkon murid kon go copot sendal sepatu kalau mau masuk perkemahan suci. Siapa yang menjalani? Kita umat Islam. Anak saya langsung gini, iya ya Mah, berarti yang benar orang Islam ya Mah. Suami saya tahu Bu, suami saya langsung kebakaran jenggot. Telepon mami saya ditelepon nih, mertua ditelepon, Mi, ternyata Ita sekarang sudah bukan gereja, dia sekarang sudah jadi pengikutnya Muhammad. Saya ditelepon mami saya, Bu, kamu pulang. Saya udah deg-degan, wah pulang nih bakal disemprot. Saya pulang Bu. Ketika saya pulang Bu, di hadapan mami saya bilang begini, mami dengar kamu sekarang sudah jadi orang Islam. Saya nggak berani jawab Bu. Aku mau cengenges tok. Bukan takut dikamplengi, enggak Bu. Saya takutnya cuma satu hal, mbok dicorek teko daftar ahli waris. Soalnya bapak mbokku sugih. Akhirnya ketika mami saya tahu saya cuma cengenges, mami saya bilang lagi begini, kalau mami sampai tahu kamu jadi orang Islam, mami sudah nggak akan lagi ke gereja. Mami malu punya anak seperti kamu. Saya langsung yes, bener Mi, mending mami nggak usah ke gereja, mending ora gereja, ora masjid, ora kerja, ora duit. Mami saya jengkel Bu. Mami saya langsung datengin Romo, pastor dari Wamena, datang ke rumah saya jam 12 malam Bu. Ketika Romo datang di rumah saya kaget. Aduh, ini Romo idola saya loh Bu. Romo ngapain malam-malam ke rumah saya? Kata Romo begini, jelas saya ada di sini karena saya mendengar di sini ada domba yang hilang. Aku dipadake wedhus Pak. Maaf Bu, memang bahasa mereka domba yang hilang adalah orang-orang yang tidak mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan. Jadi kita ini dianggap wedhus-wedhus kesasar. Saya bilang, saya diskusi dengan Romo dari jam 12 sampai jam 3 pagi Bu. Ketika saya diskusi dengan Romo nggak menang diskusi dengan saya Bu. Akhirnya Romo pulang dengan sejuta kekecewaan karena Romo tidak berhasil menemukan domba yang hilang. Ketemune wedhus sing pinter. Akhirnya saya senang beribadah menjadi orang Islam. Alhamdulillah ketemu dengan Kiai Rodonom. Kiainya bilang begini sama saya, Wita, kalau orang Nasrani
pindah jadi orang Islam, semua dosamu diampuni. Kamu sekarang bagaikan bayi yang baru lahir. Betul Bu? Betul. Alhamdulillah dosaku entek. Berarti nek dihitung-hitung kalian jenengan akeh jenengan nggih. Tapi Bu, ketika aku ketemu dengan kiai rada tua Bu, kiainya ini ngomongnya nggak enak Bu. Dia bilang begini, Heta, kamu ini tiap hari bikin dosa. Dosamu sekarang banyak sekali. Loh, saya tanya, loh iki kiai iki sentimen mbek aku apa piye? Wong aku ketemu sing nom omonge dosaku entek, Bu. Mosok ketemu sing tua omonge dosaku akeh. Tak pikir sentimen. Saya tanya, kenapa Pak Kiai? Loh, kalau malam hari kamu kikuk-kikukan sama suamimu yang belum Islam, hukumnya sama dengan zina. Dan zina di dalam Islam adalah dosa besar. Aku langsung delek-delek Bu. Lah gimana saya nggak delek-delek Bu? Duwene siji kuwi tok kok gak oleh. Kan yo gelo to Bu. Apa yang saya lakukan? Saya tahajud Bu. Saya curhat, saya sambat sama Allah. Ya Allah, kenapa aku jadi orang Islam nih pingin ngeresi dosa ya Allah. Tapi kenapa dosaku kok malah tambah akeh? Lah wong aku sedina iso ping 5 ya Allah. Dosaku akeh banget nek ngono Bu. Alhamdulillah Bu, Allah sayang pada saya. Suatu saat saya diberi petunjuk sama Allah. Suatu saat Bu, saya diberi petunjuk di mana saya memergoi, ngonangi suami saya lagi kikuk-kikukan sama pembantu saya Bu. Jajah, ayu ngene kok kalahe mung mbek pembantu. Jal Bu, ngenes mboten Bu. Akhirnya saya sadar bahwa ini adalah petunjuk dari Allah. Saya harus cerai dari suami saya. Saya minta cerai dari suami saya Bu. Apa jawab suami? Suami saya bilang begini, kowe njaluk cerai karo aku ora masalah. Aku golek wong wedok model kaya kowe iki gampang. Tapi nek kowe cerai karo aku, anak telu gawa kowe kabeh, bondo nggo aku kabeh. Saya setuju Bu. Saya pergi dari suami saya hanya dengan membawa 3 orang anak cewek saya dan uang 600.000 rupiah yang saya kantongin. Saya kontrak di daerah Kuta Arjo, Kabupaten Purworejo sampai sekarang. Rasane nelongso Bu, rasane abot. Ya Allah, kenapa ketika aku memperjuangkan agamamu ya Allah, bebanku tambah abot, uripku tambah rekoso. Kenapa aku harus dicerai dari suamiku? Kenapa aku harus dibuang dari orang tuaku? Bahkan aku dimusuhi oleh anak-anakku, di mana anakku saat itu belum mau jadi orang Islam, dia masih jadi aktivis gereja. Nelongso Bu, setiap tahajud saya nangis, setiap tahajud saya nangis. Saya seperti tidak punya teman. Apa yang harus saya lakukan? Saya sambat sama Allah, ya Allah, aku nggak kuat hidup jadi orang Islam seperti ini. Kenapa uripku tambah abot, tambah nelongso? Aku nggak mampu ya Allah, aku tak mundur aja ya Allah. Tapi alhamdulillah Bu, Allah masih sayang pada saya. Suatu saat selesai saya tahajud Bu, saya membuka sebuah Al-Quran. Ceritanya saya mau pamit lah, ya Allah wis aku mbuh meh dadi apa wis dadi batang ya ora apa-apa wis, sing penting aku ora rekoso, pikirnya begitu. Ketika saya membuka Quran, saya ditegur keras oleh Allah. Saya membuka Quran dengan makna, jangan kamu mengaku dirimu beriman jika Allah belum mengujimu. Saya langsung semangat. Waduh, jangan-jangan ini ujian saya ya. Berarti saya harus lulus ujian. Alhamdulillah, saya telateni masa-masa sulit saya. Beban berat tetap saya lakukan. Saya tetap berdakwah di jalan Islam, sementara anak-anak saya masih jadi aktivis gereja Bu. Sedih, tapi alhamdulillah Allah memang tidak pernah tidur Bu. Zamannya Ayu Ting Ting Bu, saya ketemu dengan Bujang Ting Ting Bu. Oh, seneng loh ketemu Bujang. Bujang ini jatuh cinta sama saya Bu. Dia mau ngelamar saya. Tak tanteng. Gak salah kamu Bujang. Masa mau ngelamar rondo anak telu wesan? Apa gak rugi kamu? Tapi apa jawab Bujang saya? Dia bilang gini, aku adalah laki-laki paling beruntung di dunia. Loh kok bisa? Gaya. Iya, karena apa? Beli 1 dapat 4.
Alhamdulillah akhirnya lamarannya saya terima, Bu. Ketika saya terima, saya menikah dengan bujang ini, hidup berbahagia walaupun anak-anak saya cemberut semua. Tapi alhamdulillah dia bisa menjadi imam yang baik dalam keluarga saya. Saya selalu berusaha sholat jamaah di masjid. Nanti pulang dengan masuk rumah mengucapkan salam. Hal ini ditonton oleh anak saya. Oh, ternyata wong Islam ki ora jahat yo. Ternyata orang Islam tuh indah. Ketika saya ketinggalan sholat jamaah di masjid, Bu, saya sholat jamaah dengan suami di rumah. Ini diintip sama anak saya. Begitu saya selesai sholat, anak saya bilang begini, Bu. Mah, kenapa? Mah, ternyata mah orang Islam itu romantis ya mah. Loh, kok kamu tahu kalau orang Islam romantis? Jelas lah mah, kalau mama sholat di rumah sama papi, aku kan tahu mah, ketika mama selesai sholat, mama nengok kanan gak ada orang, nengok kiri gak ada orang, mama langsung cium tangannya papi toh. Nanti ketika mama cium tangannya papi, papi langsung nyium batuknya mama toh. Ternyata Islam itu romantis ya mah. Saya tidak bisa berkata apa-apa, Bu. Saya hanya bisa berharap dengan sejuta harapan, mudah-mudahan hidayah ini sampai kepada anak saya. Jangan hanya sekedar mengagumi orang Islam. Alhamdulillah, berkat para jamaah kita berdoa bersama, saya tahajud, saya memohon kepada Allah agar anak saya diberikan hidayah. Alhamdulillah, sepulang saya dari tempat kerja, Bu, anak saya nyetop mobil saya. Mama, tunggu dulu, berhenti. Saya berhenti, saya buka jendela. Kenapa? Mah, sudah 3:30 sore mah. Ayo mah, buruan antar aku ke pasar mah. Ngapain ke pasar? Mah, beliin aku mukenah mah, beliin aku sajadah mah. Nanti sore mah aku pingin sholat bareng mamah di masjid. Boleh nggak? Boleh. Saya antar 3 orang cewek anak saya ke pasar, beli mukenah, beli sajadah. Saya tidak pernah memaksa mereka untuk jadi orang Islam, Bu. Karena SK kita sebagai orang Islam adalah lakum dinukum waliyadin la ikrah fitin. Islam tidak boleh memaksa-maksa. Kewajiban kita hanya menyampaikan, nih lo ada agama yang baik, perkara kowe gelem karo ora urusanku. Nggih mboten. Ketika sampai di rumah, anak saya tanya, "Mah, nanti sholatnya di masjid caranya gimana?" Saya bilang, "Nggak usah nanya ya, kamu cukup ngelirik kanan kirimu aja. Nek ngadeg melu ngadeg, jengking melu jengking, jagong melu jagong, wes mesti bener." Cuma begitu mah. Iya, gampang ya mah jadi orang Islam, gampang. Lalu begitu adzan maghrib berkumandang, Bu, 3 orang cewek anak saya masuk ke masjid jejer temen-temennya. Ceritanya pede, aku mesti so, wong ngelirik-ngelirik tok. Begitu selesai sholat, Bu, saya dimarahin anak saya. Dia bilang gini, "Mama, mama itu malu-maluin aku." Loh, kenapa malu? Mah, mama tadi pesennya cuma ngelirik kanan kiri. Aku yo lirik kanan kiri mah, neng aku tambah bingung. Kok bingung? Lah aku ngelirik sebelah kananku waktu duduk mah, tangannya begini terus mah. Lah begitu aku ngelirik sebelah kiriku mah, tangannya kok muter-muter begini mah. Lah mama nggak ngasih tahu aku yang bener yang mana. Ya udah semua bener. Lah kamu tadi gimana? Aku tadi bingung, makanya tak kombinasi. Kadang begini, kadang begini. Ini nggak apa-apa. Yang ingin saya sampaikan di sini, Bu, kita di sini adalah mesin fotokopinya anak ya, Bu ya. Jangan berharap anak kita jadi soleh, jangan berharap anak kita jadi soleha kalau kita sendiri tidak bisa memberi panutan yang nyata bagi mereka. Anak tidak butuh nasihat, Bu. Terkadang kita ibu-ibu senengnya memperkosa anak. Anak kecil diperkosa, cah cilik meh mangan doa dulu. Anak kecil doa, Bu, mau makan doa, Bu, manut karo mboke, nggih mboten. Tapi giliran anak kecil lihat ibunya makan kok nggak doa, diomong, "Ih, ibu nggak doa." Apa jawab ibu? Dah cilik ngerti apa? Wong tua nek donga dibatin, padahal ya ora. Nggih mboten. Jangankan
Jangankan anak kecil, Bu, kita yang sudah kawak-kawak saja, Bu, kalau tidak dicontohi oleh Rasulullah akhlak yang mulia yang seperti apa, kita tidak mungkin tahu kok, Bu. Nggih mboten? Pada hari ini kita memperingati Maulid Nabi. Itu untuk apa? Dandani akhlak-akhlak kita yang tidak baik. Nggih mboten, Bu? Lah tapi sing didandani gelem apa ora memperbaiki diri. Ibu ingat saat Rasulullah mau masuk masjid, mau sholat, di luar sana didoni sama wong kafir. Ingat gak, Bu? Ingat ya, setiap mau masuk masjid didoni wong kafir, didoni wong kafir. Waktu itu apakah Nabi kita Muhammad bales ngidoni? Enggak, mesem. Tapi gimana? Muhammadnya desa Krandon, Pak. Nek didoni kancane kira-kira bales ngidoni napa? Malah ngei duit. Ayo ora mung ngidoni, tekek didek-didek kok. Gimana? Padahal akhlak yang mulia sudah dicontoni, gimana, Bu? Bahkan ketika Rasulullah ke masjid kok sing ngidoni kok orang ngidoni, malah ditakokke, sing tukang ngidoni aku kok orang ngidoni meneh iki kepiye? Iki wonge ning ndi? Lho ditakokke. Sahabat jawab, "Oh, Rasul, itu lagi sakit karena tukang ngidoni Rasul." Rasul malah sedih, dikandani musuhe lara, malah sedih, pingin tilik, gimana? Tapi Muhammadnya desa Krandon gimana, Pak? Kira-kira nek musuhe sakit, kena musibah, kira-kira disyukurno napa dikapokno, Pak? Alah ya diomong modaro sisan. Gimana? Lepadan akhlak yang mulia sudah dicontoni oleh Rasulullah loh, Bu. Rasulullah nyontoni bapak-bapak, Pak, nek bali nang omah, ning omahe bojomu totok-totok. Assalamualaikum ya Humairah. Iki dicontoni Rasulullah. Loh, Rasulullah ngundang bojone mesra pakai assalamualaikum. Tapi Nabi Muhammadnya desa Krandon kalau masuk rumah gimana manggil ibu? Bu, bune, budak emang ibune. Loh, ngerayu ora ning budek-budeke. Nggih, ini loh. Begitu Rasulullah masuk rumah, assalamualaikum ya Humairah. Humairah teko dapur mayu. Waalaikumsalam ya Rasul. Buka pintune krek, tangane Rasulullah langsung dicandak diambung. Tapi bagaimana dengan Humairahnya desa Krandon, Bu? Bapake teko bengok-bengok dineng noto. Begitu bengok rada seru, "Bu, ora dikancing." Nggih mboten? Nggih mboten, Bu? Lupa dan akhlak yang mulia sudah dicontoni, kenapa kita selalu lupa? Nggih mboten? Mudah-mudahan dengan pengajian malam hari ini menggugah, yuk membangkitkan semangat kita untuk selalu bersikap lebih baik, berakhlak lebih baik, berakhlak lebih mulia daripada tahun-tahun sebelumnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dunia dan akhirat. Mohon maaf apabila di dalam menyampaikan tausiah ini saya banyak tidak sopannya, banyak kosronya. Semua itu karena kebodohan saya dalam memilih kata-kata. Tapi apabila ada sebuah kebenaran, semua itu datangnya hanya karena Allah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.